Pengakuan seorang hamba. Ya Allah, aku telah banyak berbuat dosa. Dosa-dosaku di waktu remaja. Aku banyak berdosa pada orang tuaku. Aku banyak lalai, menyakiti, menggelisahkan dan membuatnya menangis. Aku pernah berdosa dengan pasangan hidupku. Aku pernah berdosa dengan anak-anakku. Aku pernah lalai meninggalkan sholat. Aku masih kurang bersyukur. Aku pernah menyakiti dan mengecewakan hati orang. Aku masih terlalu kikir dalam bersedekah. Aku masih kurang khusyuk dalam beribadah. Masih kurang ikhlas dalam beramal. Aku belum mampu melunasi hutang puasaku, zakatku. Masih ada yang tertinggal dan lupa. Ucapanku belum bersih. Hatiku masih ternoda. Tindakanku masih ada yang menyimpang. Masih ada iri dan dengki di hatiku. Masih ada kesombongan dalam tindakan dan ucapan. Masih ada rasa putus asa dalam menerima takdirmu. Masih terlalu terlena dengan pujian. Masih terlalu cinta kepada dunia daripada cinta kepadamu. Ya Allah, ampunilah aku. Bersihkanlah dari segala kesalahanku dengan sebersih-bersih. Terimalah seluruh ibadah. Aku menangis hanya untukmu. Aku datang hanya padamu. Biarkanlah aku menangis, terbenam di pangkuanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Pada saat saya dapat kabar dari Badai itu saya nangis. Alhamdulillah penantian saya ternyata sampai setelah tertunda selama 2 tahun. Sehingga saya tuh merasa, kalau cerita saya nangis. Nangis karena saya sedih. Kami telah menunggu mendaftar di Balda ini sejak tahun 2015. Kami tetap ikhtiar. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan diberikan kesempatan tahun ini. Karena udah menunggu dari 2015. Lumayan, udah 7 tahun. Insya Allah tahun ini bisa berangkat. Alhamdulillah mendapat nomor juga tahun ini.
selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah di dalam kegiatan Manasik Haji Balda tahun 2022. Ku penuhi panggilanmu ya Rabb. Untuk acara manasik kali ini kami melihat PT Balda telah melakukan segala sesuatu persiapan dengan sangat baik, dengan sangat profesional. Kita berdua sangat-sangat puas dengan jasa dan layanan yang telah diberikan oleh PT Balda Citra Mandiri. Bagus banget acaranya karena maksudnya rapi, detail sekali ya, dan persiapannya dengan waktu yang semepet itu menurut kami itu sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Balda memang sudah memiliki pengalaman dan bisa diandalkan untuk bisa kita menjadi untuk membantu kita menjadi haji yang mabrur. Penyerahan secara simbolis tugas dan tanggung jawab sebagai Amiratul Hajj, yaitu Bapak Boyke Purbaya Adirim, kami mohon untuk ke tengah panggung, didampingi oleh Pak Dadan, Komisaris Utama. Ya, inilah sebagai bentuk tanggung jawab, manajemen Balda akan menyerahkan atribut, yaitu berupa bendera dan juga ID card. ID card, silakan Pak, bisa langsung disematkan kepada Amirul Hajj kita, pemimpin perjalanan ibadah haji, Bapak Haji Boyke Purbaya Abidin. Diberikan kepercayaan langsung oleh Bapak Haji Bambang Ari Priambodo dan Bapak Dadan Pahlawan Irawan untuk mengemban amanah mulia ini. Selanjutnya penyerahan bendera oleh Bapak Komisaris Utama Bapak Haji Dadan Pahlawan Irawan kepada Bapak Haji Boyke Purbaya Abidin. Insyaallah. Boleh dikibarkan Pak? Dikibarkan Pak. Dengan demikian maka tugas dan tanggung jawab sebagai Amirul Hajj resmi sudah diberikan oleh Bapak Bambang Ari Priambodo dan Pak Dadan kepada siap Pak menerima tanggung jawabnya. Insya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Semua tentunya. Pak Dadan dan Pak Ari mohon tetap di tempat. Pak Dadan dan Pak Ari mohon bersedia tetap di tempat. Pak Boyke bisa kembali duduk. Berikutnya adalah penyerahan ID card kepada perwakilan jamaah. Iya. Untuk jamaah pria akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Unggul Prianto. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung Pak Unggul. Dan untuk jamaah wanita akan diwakilkan oleh Mbak Indira. Mana Mbak Indiranya? Mana nih Mbak Silakan Indira? Mbak Indira bisa naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk Pak Unggul dari Pak Dadan dan Mbak Indira. Mbak Indira silakan. Silakan Mbak Indira. Mbak Indira akan disematkan oleh Pak Ari. Silakan Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Lulu, Pak Unggul ini adalah jamaah batas maksimal dari usia untuk bisa berangkat pergi haji di tahun ini karena apa? Kondisi pandemi. Jadi usia 65 tahun itu maksimal. Jadi lebih dari itu tidak bisa berangkat. Kemudian dan Mbak Indira? Kalau Mbak Indira ini gadis yang muda, paling belia. Paling belia ya. Yang Profil Jamaah Haji Balda. Ibu Hairunisah Saropi Effendi, 4 Lawang. Ibu Dwi Mimi Risprianti, Purwokerto. Ibu Eti Rustiati Kipli, 4 Lawang. Ibu Syahmidar Syahlan, Padang. Bapak Bambang Isprabdi Nugroho, Solo.
Bapak Dodi Wahyudi Junaidi, DKI Jakarta. Bapak Fernan Yose Nursyam, Padang. Bapak Prianggodo Priyo Utomo, Purwokerto. Ibu Rita Laterita Junaidi, DKI Jakarta. Ibu Fana Dianti Karim Sudibyo, DKI Jakarta. Ibu Yeni Rifai Saat, DKI Jakarta. Ibu Zahrotur Rushida Hinduan, DKI Jakarta. Ibu Indarsi Bandi Ismail, Solo. Ibu Indah Fajar Mutmainah, Solo. Ibu Sri Rahayuningsi, Solo. Ibu Sri Sulistiani Siswo Suharjo, Solo. Bapak Masuri Saniran Irorejo, DKI Jakarta. Ibu Nira Hervianti Heruparto, DKI Jakarta. Bapak Sumadi Jupri Samio, Solo. Ibu Musriah Kayan Yakub, Solo. Ibu Risanti Supardi Sudibyo, DKI Jakarta. Ibu Indira Salsabila Budianto, DKI Jakarta. Bapak Nurmiaji Sukasdewa Nurwijoyodi, DKI Jakarta. Ibu Rini Indrawati Suwardi, DKI Jakarta. Bapak Sigit Dewanto Wisnijati, DKI Jakarta. Ibu Arifah Anggorowati Wahyuhadi, DKI Jakarta. Bapak Abdurrahman Usman Latukonsina, DKI Jakarta. Ibu Alwiyah Fadlun Alaidrus, DKI Jakarta. Bapak Yudi Satrianto Suwondo, DKI Jakarta. Ibu Vita Dana Paramita Satrianto, DKI Jakarta. Bapak Unggul Priyatno Teguh, DKI Jakarta. Ibu Widalia Sumardi Edi, DKI Jakarta. Bapak Juni Henry Darmansyah, DKI Jakarta. Ibu Diana Mauria Ratna Asi, DKI Jakarta. Bapak Andi Rahman Syamsul Anam, DKI Jakarta. Ibu Like Wahyu Limandari, DKI Jakarta. Bapak Wirdan Arifin Yanto Darsono, DKI Jakarta. Ibu Mira Tripuspita Winarno, DKI Jakarta. Bapak Mustami Darwis, Padang. Ibu Deri Sofiani Buyung Untun, Padang. Bapak Abi Ajisaka Ediwan, DKI Jakarta. Ibu Debi Wirakusumastuti Sudibyo, DKI Jakarta. Bapak Agus Syafin Pane, DKI Jakarta. Ibu Amelia Devianti Pane, DKI Jakarta. Bapak Doni Hartanto Sutarno, Solo. Ibu Satriani Nurhidayati Siswanto, Solo. Bapak Muhammad Naufal Syamsuddin, DKI Jakarta. Ibu Nova Fatima Azahra, DKI Jakarta. Bapak Susiswo Ismail Ijab Ilyas, DKI Jakarta. Bapak Ibnu Asurazak, DKI Jakarta. Bapak Triwaluyo Sejati, DKI Jakarta. Ibu Riandaru Kurniasi Sudarsono, DKI Jakarta. Ibu Siti Arlini Harun, DKI Jakarta. Ibu Mutiawati Suryani Dewi, DKI Jakarta. Ibu Harta Winingsi Lasmanto Karyorejo, DKI Jakarta. Bapak Muhammad Mahrus Ahmad, DKI Jakarta. Ibu Disa Cahya Setiati, DKI Jakarta. Ibu Rahma Nurulita Afan Suhardi, DKI Jakarta. Bapak Boyke Purbaya Abidin, DKI Jakarta. Bapak Muhammad Lontara Ramadan, DKI Jakarta. Yang pertama adalah simulasi seragam untuk baju ihram. Pemakaian baju ihram diperagakan oleh Mas Riko dan Mbak Yendi dari Solo. Iya, ini dia peragawan dan peragawati kita. Satu dari Jakarta, satunya dari Solo. Mas Riko dan Mbak Yendi.
Nih, Mas Riko memang harus bawa koper. Karena beginilah nanti ketika Bapak dan Ibu mendarat di Jeddah, Bapak-bapak akan pakai ihram, kemudian bawa koper. Jadi memang kita menyarankan seminimal mungkin barang bawanya. Silakan Mas Riko bisa lanjut. Mbak Yendi. Ya, ini adalah Mbak Yendi. Jadi Bapak Ibu, kenapa Mas Riko pakai celana itu karena kita memperagakan. Jadi bukan berarti nanti kita di pesawat pakai celana ya. Ini hanya untuk peragaan aja. Sama seperti besok kalau untuk simulasi pakai ihram juga silakan bisa pakai celana, bisa pakai kaos warna putih, kemudian kita akan simulasikan. Yang selanjutnya berikutnya yaitu peragaan pakaian keberangkatan dan kepulangan yang akan diperagakan oleh Mas Weldi dari Padang dan Mbak Gemi dari Serang. Kami persilahkan. Jauh-jauh dari Padang dan Banten untuk memperagakan pakaian keberangkatan kita nanti pada tanggal 25 Juni 2022. Ya. Silahkan. Jadi seperti ini. Banyak yang tanya, boleh lengan panjang? Boleh. Lengan pendek? Boleh. Yang ibu-ibu boleh. Gamis? Boleh. Ya, terima kasih Mbak Gemi. Yang selanjutnya adalah simulasi pemakaian seragam untuk City Tour dan Napak Tilas. Ya, yang akan diperagakan oleh Mas Sarwono dari Serang dan Mbak Siswati dari Serang. Kami persilahkan. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا Inilah seragam yang akan kita gunakan pada saat kita napak tilas menuju Mina. Apakah nanti masih dibuka dalam prosesi seperti ini karena kondisi pandemi ya Pak Boy ya? Kita melihat situasi dan kondisi. Betul, dan tasnya ada yang dipakai diselempangkan, yang tas kecilnya dan juga bisa untuk tas pinggang. Kemudian ada backpacknya. Backpacknya memang kelihatannya kecil tapi kalau untuk ihram 2 biji insya Allah muat. Bukan 2 biji ya, 2 set bahkan ya, 2 set alias 4 lembar. Silakan Mas No. Dan tas kecil yang dipakai di pinggang maupun yang diselempangkan itu banyak sekali kompartemennya, jadi bisa dibuka untuk ngisi handphone dan macam-macam. Tapi tetap harus hati-hati walaupun berada di tanah suci, ternyata masih banyak juga yang ini ya kehilangan ya Pak Bun ya. Bahkan pernah ada sedang tawaf gitu pakai tas ini. Jadi kita kalau tawaf minta supaya pakai tas kuning, tas sendal ya kayaknya. Mas Afandi bawa nggak ini tas sendalnya ya? Fungsinya sangat luar biasa. Baik. Yang berikutnya Pak Boni, simulasi ini adalah simulasi pakaian seragam melontar jumroh. 3 hari berturut-turut 3 kali akan kuning terus. Silakan Mas Afandi dan Mbak Evi. Sangat mentereng sekali tas sendalnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya berada di satu Mina untuk menuju Jamarot itu terlihat jelas. Wah, itu pasti balda. Ya Pak Boy ya, Masya Allah. Kelihatan oleh, kalau dari atas juga balda. Jadi kalau Bapak Ibu nyasar, pasti kelihatan. Silakan. Terima kasih. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
Ya Allah, kami terima undangan-Mu. Ya Rabb, kami datang menuju kepada-Mu ya Allah. Ya Karim, kami terima segala pemberian-Mu ya Allah. Kami rela dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabb, selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah. Ya Karim, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepada-Mu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat menjadi tetamu-Mu, dapat beribadah di Masjidil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi. Fataqabbal minna ya Allah. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فتقبل منا يا الله بصلوات على نبيك الكريم ورسولك العظيم والنعمة لك